mencabut omongan saya yang menyarankan kepada publik agar melihat track record calon pemimpin, agar jangan hanya terpesona dengan janji-janji, dengan mulut manis. Mencabut itu saya nggak mau. Publik harus memilih pemimpin dengan cara-cara yang baik, cara-cara yang rasional. Berjumpa lagi dengan Om Ben, salam seger waras nih. Om Ben harus hormat ini kepada para pendiri NU dan seluruh warga Nahdliyin. Karena mereka bersedia mengorbankan apapun asal NKRI tetap terjaga. Jargon NKRI harga mati benar-benar merasuk dalam hati. Kita lihat pernyataan Pak Menteri Agama, Gus Yakut, yang tak mau mencabut pernyataannya. Meski diancam kena sanksi dari partai, bahasa politiknya didisiplinkan. Gara-garanya apa? Gara-garanya waktu memberi pidato atau sambutan, beliau berpesan agar dalam pilpres nanti masyarakat jangan memilih orang ganteng atau mulutnya manis, namun tidak melihat rekam jejaknya. Tidak hanya itu, Ketua Umum GP Ansor tersebut menambahkan Pilkada DKI 2017, Pilpres 2014 dan 2019 telah menggunakan agama sebagai alat politik, dan itu sejarah kelam bagi bangsa Indonesia. Kita tentu tahu Gusmin adalah kader PKB, dan siapa yang dimaksud dengan orang yang terlibat dalam politisasi agama periode tersebut. Meski Gusmin tidak menyebut sosoknya, kita bisa menebak yang dimaksud beliau. Tak lain dan tak bukan ya Anies Baswedan serta gerombolan intoleran itu. Sebenarnya bila kita mencoba feedback, berusaha melihat kembali yang terjadi 2014, 2017, dan 2019. Para pengusung politik identitas berada di lawan-lawan Pak Jokowi atau Pak Ahok yang bertarung di Pilkada DKI. Mereka tak segan-segan membawa-bawa agama, yang penting bisa menang dalam kontestasi itu. Gus Yakut masih konsisten. Utamanya waktu beliau dilantik menjadi Menteri Agama. Salah satu kalimat yang benar-benar diingat oleh masyarakat adalah jadikan agama sebagai inspirasi, bukan aspirasi. Itu maknanya agama adalah tujuan, bukan alat. Oh iya, ada yang tahu nggak? Kemarin baru saja ada bom bunuh diri di Ankara, Turki. Pelakunya ya sama seperti teroris di Indonesia. Membawa-bawa agama, namun merampas hak hidup sesama manusia, termasuk yang seagama dengan mereka. Masyarakat tentu masih ingat dengan PA 212. GNPF, FPI, dan elemen yang mengatasnamakan Islam. Merekalah yang mendominasi di berbagai media sosial, hingga media mainstream, fitnah sana-sini, adu domba, memprovokasi, menyebarkan hoaks, hingga tujuan kebencian ini, ujaran kebencian tujuannya itu, demi memenangkan calon yang mereka dusung. Kita sangat setuju dengan apa yang disampaikan Mas Menteri. Jangan pernah cabut pernyataan. Kita harus jeli, harus hati-hati, harus teliti memilih pemimpin. Cek dengan benar-benar rekam jejak seseorang. Memilih itu harus dengan rasional, logika cerdas, bukan tampilan fisik, apalagi mulut manis saja. Oleh sebab itu, kita harus sama-sama galang dukungan agar Gus Yakut tak perlu mencabut pernyataan beliau. Ini tentang sejarah buruk, dan ada apa dengan PKB? Sampai kadernya yang menjabat menteri malah akan dikenakan sanksi waktu mengingatkan kita semua agar kita tak memilih pemimpin yang tak memikirkan rakyatnya. Padahal kita tahu PKB dan NU selama ini berdiri di garda di paling depan, terdepan itu, melawan intoleransi, menghadang radikalisme. Tapi begitu dipasangkan dengan Pak Anies dan berkoalisi dengan PKS, tak sampai 2 bulan, PKB telah berubah. Itu menandakan betapa berbahayanya
berdekatan dengan mereka. Nih, apakah Caimin ki wis lali? Apa Caimin sudah lupa ini? Bagaimana perjuangan Gus Dur? Bagaimana berdarah-darahnya NU? Perjuangan teman-teman Banser, kiai-kiai desa yang tak kenal lelah dan menyerah mendidik umat supaya tidak mudah diadu domba. Mereka semua yang ada di garis di depan menjaga dan melindungi masyarakat. Makanya Gus Yakut menyampaikan hal itu. Lah kok malah mau dikenai sanksi? Perjuangan di Pilkada DKI ini serta 2 kali Pilpres, rakyat banyak yang dikorbankan akibat fitnah keji kelompok intoleran. Mau jadi apa bila para penghasut itu mendapat tempat? Niatan PKB memberi pendisiplinan pada Gus Menteri, Gusmin, makin membuktikan bila capres yang bermulut manis itu ya capres koalisi perubahan. Nih banyak yang bertanya, apa faktor perubahan sikap PKB terhadap intoleransi yang seakan-akan jadi permisif? Apakah ini gegara PKS sudah mengumandangkan Yalal Waton itu, Mars Cinta Tanah Air, sebuah lagu yang mengingatkan kita betapa menjaga tanah air ini adalah kewajiban kita bersama. Lalu seakan-akan kelompok-kelompok itu sudah berubah. Atau Caimin dan PKB terlena? Apa malah merasa berada di kubu yang disebutkan Ketua Umum GP Ansor itu? Agak aneh sebenarnya dengan PKB ini. Gus Yakut tidak menyebut nama loh. Namun yang bereaksi keras malah PKB. Ini menegaskan bila kegelisahan Menteri Agama bukan tuduhan tanpa bukti. Yang jelas, yang tetap berdiri di belakang Pak Menteri banyak pihak. Jangan pernah takut Pak Menteri. Jangan pernah takut kehilangan jabatan Pak Menteri. Apalagi hanya kehilangan KTA PKB. Insya Allah nih akan banyak partai yang membuka diri untuk menerima jenengan. Gus Yakut masih muda, pemberani, selalu memikirkan agar negara ini tidak diobok-obok oleh kelompok bawa-bawa agama itu, yang membawa-bawa agama itu. Jangan pernah memberi mereka ruang. Sebab sedikit saja mereka diberi ruang, mereka akan banyak menguras energi kita. Bagaimana kita menjalankan ibadah? Dilarang, ini itu dilarang, bid'ah, syirik, haram, tuduhan sejenisnya juga ada. Tidakkah kita mestinya bercermin? Sudah banyak negara di Timur Tengah sana tuh hancur berantakan, konflik antar warga negara. Jika sekelas Caimin saja nih, Pak Jazirul dan PKB bisa lupa diri, betapa luar biasa pengaruh kelompok-kelompok intoleran itu. Bersama mereka telah membutakan mata kita, perasaan hati maupun objektivitas kebenaran. Yang jelas, kelompok-kelompok itu sudah berniatan kembali ikut cawe-cawe dalam Pilpres 2024. Sebelumnya nih, Yusuf Martak dari 212 sudah menyampaikan tidak akan merapat ke Pak Prabowo karena sudah dibela waktu kampanye, tapi malah bergabung dengan pemerintah. Dan peluang dukungan mereka tinggal pasangan Anies Caimin. Ditambah keduanya sudah bertemu Habib Rizik. Kita maklum dan paham mengapa Gus Yakut gregetan melihat ini semua. Kalau dalam berbagai survei, elektabilitas pasangan Amin tetap saja sulit naik. Ya, jangan salahkan masyarakat. Harusnya Caimin membuka mata. Itu terjadi buah dukungan kalian ke Pak Anies. Yang dalam rekam jejaknya nih, memang lekat dengan intoleransi. Kita bersyukur di PKB masih ada orang-orang waras macam Gus Yakut. Dan di darahnya nih lebih kuat mengalir ke NU-an daripada syahwat politiknya. Artinya dirinya tidak mempertaruhkan masa depan bangsa hanya demi jabatan, hanya demi kekuasaan, apalagi demi materi. Jabatan menteri padahal kurang 1 tahun. Beliau benar-benar merasa menyadarkan dan mengingatkan masyarakat itu jauh lebih penting dibandingkan menjual murah idealisme
demi kepentingan sesaat. Tidak banyak politisi macam beliau. Dan yang bekerja dengan sungguh-sungguh nih, mempertahankan tanah air yang mereka cintai. Pernyataan tentang jangan pilih capres yang mempolitisasi agama bukan kali ini diucapkan beliau. Itu ditunjukkan standing position beliau. Sikap teguh prinsip dasar NKRI harga mati. Bagi politisi kacangan nih, karbitan, recehan, pasti lebih memilih membela kekuasaan dibandingkan kehilangan jabatan. Bila PKB benar-benar memberi sanksi kepada Gus Yakut, mereka bakal kena karmanya sendiri. Ancaman DPP PKB pada Gus Yakut makin mempertontonkan mereka kehilangan akal warasnya menjaga NKRI, menjaga persatuan Indonesia. Demikian opini Om Ben kali ini. Salam seger waras.